ada pertanyaan gini, apa yang salah dengan Indonesia? Mari kita benarkan. Terus kemudian Indonesia maju. Pertanyaan yang tidak salah, tapi mau menjawab ya gimana? Kalau Anda bertanya perbandingan kopi sama gula untuk kopi yang enak seberapa, mungkin bisa dijawab dengan presisi. Kalau pertanyaan sekompleks ini ya nggak mudah menjawabnya. Kalau mudah dijawab dan diidentifikasi, sudah beres dari dulu-dulu dengan asumsi bahwa kita memang pengen beresin bareng-bareng. Tapi nggak ada salahnya juga kita melihat dari beberapa fakta dan mencoba secara spesifik melihat satu apa yang kita dibenerin ya gitu. Dengan asumsi ceteris paribus ya, dengan asumsi bahwa nggak ada komponen yang lain misalnya gitu. Ini satu komponen yang cukup fondasi untuk menjadi akar dari masalah-masalah yang lain. Nah, saya cerita sedikit. Kalau nggak salah dia ada perusahaan di Rusia, itu yang perusahaan pabrik pembuat taco. Terus pemimpinnya kan perusahaannya pengen profit sebesar-besarnya, makanya dia mengasih KPI ini. Oke, produksi dari pabrik harus ada KPI-nya nih, agar sesuai dengan rencana bisnis nih. Gimana cara itunya, bikin KPI-nya? Ide dia dari oke, jumlah paku minimal segini. Udah. Apa yang terjadi? Pabriknya bikin paku yang sangat kecil-kecil. Karena secara jumlah jadi sangat banyak. Nggak berguna juga, nggak bisa dijual. Oke, salah nih. Terus pemimpin mau mengubah KPI-nya. Oke, kita ukur beratnya sekarang. Beratnya berapa? Terus akhirnya pabriknya ngeluarin paku gede-gede. Pakunya cuma berapa puluh tapi gede-gede. Beratnya kan tinggi, masuk KPI. Ini terjadi pola bahwa KPI itu menjadi target, menjadi tujuan justru. Ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran tersebut berhenti menjadi ukuran yang baik. Intinya ketika kita terlalu fokus pada satu metrik pengukuran, metrik tersebut justru kehilangan maknanya. Nah ini makalah tahun 75 oleh ekonom dari Inggris namanya Charles Goodhart. Jadi disebut sebagai Goodhart's Law. Saya ulangi lagi, ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran tersebut berhenti menjadi ukuran yang baik. Kalau kita terlalu fokus pada satu metrik, metrik tersebut kehilangan makna, justru bisa merusak kadang-kadang. Contoh sederhana. Kalau sekolah dinilai berdasarkan nilai tesnya, kualitas sekolah diukur berdasarkan nilai tes para muridnya. Oke, itu cara mengukur kualitas sekolah. Ya, cara terbaik adalah guru ngelatih tes ke murid-muridnya. Bukan yang ngajarin ilmu nanti aja, yang penting kan tesnya baik, karena itu jadi tolak ukur ya. Nah, salah satu contohnya itu, targetnya adalah mencapai KPI-nya, bukan dilihat KPI-nya sebagai tolak ukur atau dalam tanda petik efek samping dari proses utamanya yang namanya pendidikan tersebut. Ini yang terjadi di mana-mana. Kalau di Indonesia, misalnya kalau salah tolong dibenerin. Saya sempat membaca kayaknya bener, tapi siapa tahu berubah peraturannya. Salah satu komponen untuk mengukur kualitas universitas adalah dengan jumlah lulusannya. Tujuannya baik, agar pengajaran efektif sehingga lulusannya banyak. Tapi di lapangan kadang-kadang bukan hanya urusan pengajarannya, di lapangan kadang-kadang memang muridnya malas belajar. Terus banyak yang siswanya malas belajar, terus banyak yang nggak lulus. Waduh, kalau banyak yang nggak lulus, ini ya akreditasi universitas bisa turun nih gara-gara itu. Makanya yang dilakukan adalah mengatrol nilai siswa yang tidak lulus agar KPI lulusan dari mahasiswa tercapai. Nah, KPI adalah Key Performance Index ya. Ini justru menghancurkan fungsi universitas sebagai filter dari kemampuan manusianya. Hilang satu guna utama dari universitas. Universitas adalah menilai orang nih agar private sector, misalnya dia jadi pekerja, private sector bisa merujuk kepada nilai universitas untuk melihat kualitas si murid.
karena semua dikatrol dalam tanda petik demi KPI akreditasi, fungsi utamanya jadi rusak. Ini banyak di Indonesia kayak gini terjadi, bahkan sampai masuk undang-undang untuk mencapai KPI itu apa istilahnya, harus mencapai wajar tanpa pengecualian. Melakukan segala cara bukan karena melakukan sesuatu yang benar dan itu terrefleksi, tapi justru itu menjadi target. Goodhart's Law ini banyak terjadi di mana-mana. Mungkin udah gini juga. Mohon maaf kalau salah ya Pak Polisi. Kalau salah saya dididik. Saya dengar katanya ada, misalnya ada target menangkap penjahat atau target hilang di daerah ini harus gini. Itu jadi agak aneh toh. Targetnya adalah penangkapan kejahatan. Jadi Polres lokal itu kalau nggak nangkep penjahat itu nggak tercapai KPI-nya dan itunya apa? Prestasinya buruk. Kalau memang kecamatan atau itu sudah jujur semua, nggak ada yang melakukan kejahatan, justru buruk itunya apa namanya prestasinya. Nah ini sehingga menghasilkan mekanisme di mana dikarang nih kemudian yang ditangkap, kan takutnya kan gitu. Semoga saya salah, saya pernah diceritain seperti itu dan saya kan maksudnya kayak gitu kan aneh jadian. Dan itulah makanya kan penjahat-penjahat disimpan, maksudnya nggak semua ditangkap, kadang-kadang cuma dijadiin agen atau dijadiin apa, tapi ntar kalau KPI-nya nggak tercapai ya ditangkap juga dengan memenuhi KPI. Oke, mungkin yang cerita ke saya itu haters ya, bukan kritikus ya, tapi saya nggak tahu apa namanya fakta sebenarnya seperti apa, karena dulu ya saya nggak pengen ngobrol sama polisi dari dulu, nggak ada yang tertarik ngobrol agak panjang, tapi moga-moga saya salah. Dan itu banyak, nggak hanya terjadi di polisi, di Indonesia sangat banyak kejadian seperti itu, di pemerintahan, di pendidikan, di banyak area bahwa Goodhart's Law ini terjadi. Ini kalau KPI menjadi tujuan, ada beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Orang akan memanipulasi sistem, mereka akan mencoba mengeksploitasi matriksnya, melakukan hal-hal demi matriksnya tercapai, demi tolak ukurnya itu tercapai, dan ini berbahaya. Terjadi distorsi. Fokusnya bergeser dari tujuan awalnya. Tujuannya pengen meningkatkan performa, justru berbalik, jadi menurunkan performa, justru terjadi manipulasi tadi. Ada manipulasi sistem, ada distorsi, dan ada ketidakseimbangan karena faktor penting lainnya diabaikan. Yang penting KPI tercapai. Ini biasanya yang jadi korban utama. Faktor lain yang dikorbankan adalah faktor moral, faktor agama, faktor akhirat, biasanya gitu. Karena demi tercapai KPI, demi administrasi sesuai dengan standar yang dicanangkan, berbohong nggak apa-apa. Jadi sepertinya itu jadi potret yang jelas kenapa kita susah melaksanakan maksudnya yang direkomendasi oleh agama. Karena kalau agama nggak ada KPI-nya, KPI yang jelas itu susul dari sistem yang bisa kita lihat bersama. Nanti kalau kita katanya adalah negara yang agamanya kuat, ini perlu ada dalam tanda petik penyeimbangan pada posisi ini agar kita melakukan administrasi negara, berperilaku sebagai suatu bangsa dan negara tanpa harus masuk neraka, kan jadi pengennya kan gitu. Nah ini perlu kita pikir bareng-bareng, coba di riset lebih lanjut, namanya Goodhart's Law namanya. Untuk memperbaiki masalah ada beberapa usulan biasanya kalau dari Goodhart's Law itu. Gunakan beberapa matriks yang saling melengkapi. Matriksnya dibikin cukup complicated untuk cukup rumit untuk satu orang bisa memanipulasi keadaan dengan mudah, misalnya gitu. Evaluasi ulang terus-menerus, perbarui ukuran secara berkala dan multiplex, misalnya gitu. Dan ini yang biasanya paling susah dijelaskan karena nggak kelihatan di permukaan. Dorong motivasi intrinsik dan pemahaman tujuan terhadap para pelaku tersebut. Tujuan besarnya apa sih? Secara kontekstual gimana? Secara konseptual gimana sih? Efeknya gimana sih kalau gini. Dan perlu ada sistem social engineering untuk mendorong motivasi intrinsik, karena ketika motivasi intrinsiknya udah jalan, KPI akan tercapai dengan sendirinya, pasti. Itu pasti.
Yang tidak mudah adalah memahamkan regulator terhadap usaha-usaha yang tidak kelihatan oleh mata, usaha-usaha yang di bawah sadar, yang di bawah detektor biasa, indera biasa. Katanya yang paling penting hati, katanya yang paling penting otak. Ada yang ngomong otak penting, ada yang ngomong hati penting, tapi dua-duanya nggak kelihatan loh. Kita tidak pernah benar-benar berpikirin bagaimana itu menata dengan baik. Nanti kepanjangan malah saya jadi haters. Enggak, saya bukan haters. Saya mencoba menjadi kritikus. Ini problem yang kita alami bersama. Saya tidak mengkritik pemerintah, saya tidak mengkritik Indonesia. Saya mengkritik pemerintah, saya mengkritik Indonesia. Tapi saya jangan lupa bahwa saya orang Indonesia. Artinya saya juga mengkritik diri saya sendiri. Karena kritik ini demi kebaikan bersama. Dan tujuan akhirnya pengennya ya kita bareng-bareng baik. Bukan, saya tidak menyalahkan siapapun, saya menyalahkan saya juga karena saya bagian dari Indonesia. Biar nggak kepanjangan, monggo teman-teman muda kalau yang yang masih mau riset dan terbuka pikirannya, coba dilihat Goodhart's Law dan dipotret di sisi mana aja terjadi kesalahan Goodhart's Law itu di Indonesia. Saya berani dalam tanda petik taruhan, dimanapun kamu melirik itu terjadi di Indonesia. Saya nggak happy atas fakta itu, saya sangat sedih dengan fakta itu. Tapi mari pertama kita sadari masalahnya, kita akui masalahnya, dan kita beresin bersama. Tidak ada yang salah kecuali orang yang tidak mau memperbaiki dirinya.